kenapa sih kok kopi, kok semut ini suka sama gula? Karena gula itu manis. Nah ini sebetulnya kan sudah ayat Mas, menunjukkan. Iya Gus, setelah kita tahu tadi definisinya, kemudian pentingnya apa, kemudian juga barusan sudah Gus jelaskan tentang manfaatnya. Nah ini banyak orang yang bingung Gus, cara memulainya itu harus dari mana dulu. Rata-rata kan masyarakat kan sudah belajar syariat Gus, kemudian melaksanakannya pakai thoriqah umum itulah ya. Nah memulainya untuk melanjutkan itu harus dari mana Gus? Gimana caranya? Yang paling efektif lah berdasarkan pengalamannya Gus itu. Ya dari praktek Mas, praktek. Nah, seperti katakanlah sekarang di Quran itu kita praktekkan. Apa contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan di situ kan intinya poinnya bahwa Allah itu bersifat kasih sayang. Karena ketika kita sudah memahami hakikat kemakrifat, tentunya kita kan sudah tahu bahwa diri kita ini juga bagian dari Allah. Nah, kalau kita sudah tahu kalau diri kita ini sebetulnya adalah bagian dari Allah, berarti kita berkewajiban dong mempraktekkan lafaz bismillah itu, berkasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Itu cara memulainya kalau kita sudah memahami keempat tahapan itu. Mulai praktek. Apa yang harus kita praktekkan? Ya Al-Quran itu. Kitab yang sudah diturunkan, diwahyukan oleh Allah kepada kita. Dan ketika kita sudah mulai mendalami Al-Quran, belajar menjalankan, mempraktekkan isi Al-Quran dengan bismillah itu aja, 30 juz ini terkuat dengan sendirinya. Dan anehnya di situ. Makanya saya pernah bilang, awalnya Al-Quran itu bismillah, khatamnya nanti di bismillah. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika orang itu tidak memiliki sifat kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, biarpun dia hafal 30 juz, tidak akan ada guna ilmunya. Nah, inilah. Sepandai apapun dia hafal Quran dengan penafsirannya, akan tetapi dia tidak membawa kunci bismillah ini, kasih sayang zahir batin kepada sesama makhluk Allah, maka tidak ada guna ilmunya di hadapan Allah. Itu maksudnya saya bilang awalnya Quran bismillah, khatamnya bismillah. Jadi kan percuma dong kita belajar Quran 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, 20 tahun. Ternyata hati kita tidak rahmat seperti Allah. Lalu buat apa ilmu kita? Maksudnya di situ. Jadi proses awal memulai kita belajar mendalami makrifat, ya kita harus menjalankan isi dari Al-Quran itu, wahyu-wahyunya Allah itu. Dan di Al-Quran itu tidak cukup difahami secara syariat saja, harus dengan rasa. Makanya kan ada Al-Quranul Karim dan juga ada yang menyebutkan Al-Qadir. Al-Quranul Karim ini tertulis 30 juz, sedangkan Al-Quranul Qadim ini tidak
tidak terdeteksi jusnya, Mas. Karena ini bahasa rasa, bahasa jiwa. Contoh, kita bikin kopi seperti ini. Nah, ketika kita biarkan kopi ini, maka dengan sendirinya semut-semut itu datang. Ini salah satu ayat Al-Qur'an Al-Qadim. Ini wis ngawur wis, pokoknya apa saja bisa apa itu dipahami, dan pemahaman itu akhirnya kembali kepada kebaikan, kepada ridho Allah kembalinya seperti itu. Nah, kenapa sih kok kopi, kok semut ini suka sama gula? Karena gula itu manis. Nah, ini sebetulnya kan sudah ayat, Mas, menunjukkan kalau kita ingin disenangi orang, ya kita harus berbuat baik sama orang. Sekiranya orang itu merasakan manis ketika berhubungan dengan kita, baru kita akan disenangi oleh sesama. Ya, itu saja dari kopi aja dengan semut udah keluar Al-Qur'an Al-Qadimnya. Petunjuk. Dan itu bisa dipahami ketika kita sudah mempelajari keempat tahapan itu dan sudah mulai mempraktekkan apa yang menjadi wahyunya Allah yang diturunkan kepada kita. Ya memang sulit ini, rumit. Kalau misalkan bagi orang yang sangat-sangat awam, Gus, menurut saya orang ini masih di tahapan syariat, kemudian menjalani syariat Katakanlah nol lah. Iya, nol lah. Nol untuk naik ke hakikat atau bahkan ma'rifatul nol. Ya bisa, Mas. Nah, Sangat mudah sekali. cara paling efektif untuk memulainya itu dari mana? Dari tafakur. Kita ajak orang-orang yang misalnya katakanlah tidak mengerti ngaji sama sekali, awam, sekolah enggak, ngaji enggak, jadi betul-betul awam sekali. Jadi kita ajak bertafakur, seperti contohnya kita melihat daun itu kok bagus hijau, siapa ya yang membuat? Nah, kita rangsang dari situ dulu. Nah, ini pelajaran rasa. Langsung saja kita sentuh rasanya. Setelah dia merespon, ada respon, kemudian kita pindah ke organ tubuh ini. Telinga kok bisa mendengar ya? Hidung ini kok menghadap ke bawah ya? Kenapa lu banyak kok ke atas? Nah, kita rangsang dari situ. Jadi tafakur dulu ya, Gus. Ya, itu yang saya praktekkan memang dari beberapa metode yang saya praktekkan, yang paling efektif kita ajak bertafakur dulu. Misalnya setiap manusia mempunyai akal dan rasa. Nah, ketika akalnya ini sudah connect, berarti orang ini sudah masuk. Ya, maksud saya kalau misalkan masyarakat awam yang betul-betul dari nol, dia mau memulai sendiri, Gus, misalkan memulai sendiri, kalau yang Gus sampaikan tadi kan itu kalau ada yang ngajak, ada yang membimbing, Gus. Misalkan orang itu mau memulainya itu secara mandiri, berarti diawali dia harus bertafakur dulu. Iya. Gitu ya, Gus. Tafakur dulu. Kenapa tangan ini kok bisa nego, bisa ngangkat beban, dan kaki ini kalau jalan kok mesti bergantian, kok enggak bisa bareng. Lah di situ
Terus kenapa mata ini kok bisa membedakan hijau, kuning, dan lain sebagainya. Dan biasanya ketika seorang itu mengalami sakit, katakanlah pilek ataupun meriang, itu mudah. Caranya bagaimana? Menyadari ternyata nikmatnya nafas itu juga luar biasa. Nah, kalau waktu pilek sulit, bahkan suara kita agak apa ngarani Serak. fales. Suaranya fales. Ya tetap mas, dengan ilmu dulu nggak bisa. Orang awam mau berjalan sendiri nggak bisa, harus ada ilmu, harus ada tuntunan. Makanya ketika orang awam ini satu sentuhan saja dari masukan dari orang lain, biasanya dia bisa mengembangkan sendiri. Tapi kalau nggak ada rangsangan dulu nggak bisa kayaknya. Mau mencari bahan dari mana dia? Oh, nggak ada tulisan, nggak ada sesuatu yang dibuat bahan, nggak ada. Ya. Jadi kan harapannya dengan tersebarnya ngaji wengi melalui video-video ini kan bagi mereka yang kesulitan mungkin Gus, kesulitan untuk ikut ngaji datang ke sini, dia kan setidaknya bisa memulai Iya. secara mandiri Ya terlebih mungkin dahulu. semoga bisa membantu saudara-saudara kita yang belum pernah, nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji. Ketika sudah menyimak video ini, ya semoga aja bisa menjadi petunjuk untuk saudara-saudara kita untuk memulai perjalanannya kembali kepada Allah. Sebetulnya enggak perlu pinter Quran mas, orang kepingin kembali husnul khotimah itu enggak. Pokoknya akalnya bisa terkoneksi dengan bertafakur, akhirnya dia sering bersyukur bertafakur itu. Jadi dia merasa cukup, selalu berterima kasih dengan Tuhan. Ya kalau untuk tahapan syariat atau reko hakikat makrifat kan itu tahap kesempurnaan. Tapi ketika orang itu ditakdirkan dalam satu keadaan yang memang dia tidak ada pendidikan di situ, seperti daerah-daerah pedalaman, mungkin tidak terjangkau oleh sekolah-sekolah. Tapi saya yakin sekarang kalau media itu sudah luas, sampai pedalaman pun sudah ada HP. Ya kalau masih seperti di hutan nggak ada HP ya kita doakan saja saudara-saudara kita. Apapun versinya, apapun dari golongan Kristen, dari golongan Hindu, dari golongan apapun keyakinan, apapun agamanya, yang penting keyakinannya kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sama saja, sebetulnya kan ke sana semuanya. Cuma berbeda sebutan aja. Kalau orang Islam Allah, orang Hindu apa kan gitu. Tapi orang Hindu pun ya yang meyakini Tuhan yang satu itu. Cuma dia cara manggilnya beda soal gitu.